Hi guys, welcome back to another episode of my video. Jadi di video kali ini bakalan spesial banget karena aku akan bahas tanaman yang super duper receh ya, yang mungkin sering banget disepelekan sama orang, yaitu tanaman krokot gitu. Nah, tanaman krokot ini adalah salah satu tanaman yang bener-bener gampang banget untuk ditanam dan rajin berbunga. Nah, tanaman krokot ini ceritanya itu kenapa kok aku bisa beli, karena ibu aku tuh kan suka tanaman berbunga ya, beda banget sama aku yang suka tanaman daun. Nah, akhirnya orangnya tuh kayak request gitu loh, ibu aku kayak beli dong tanaman yang bunga gitu. Nah, akhirnya aku cari referensi dan aku akhirnya dapet tanaman krokot ini. Nah, ceritanya aku beli online di Jombang juga, cuman pakai yang pakai kurir yang bayar di tempat gitu loh guys. Tapi itu ternyata juga aku harus bayar gitu loh. Gimana sih jelasinnya anjir? Jadi aku beli di daerah Jombang, beli krokot. Nah, itu dia daerahnya agak jauh dari rumah aku. Nah, jadi ibunya itu pakai kurir yang dimana bayarnya langsung ketika barangnya datang kayak gitu. Nah, itu sekitar 3 hari, meskipun sama-sama Jombang ya, ternyata itu kayak tiks 3 hari buat barangnya datang, dan akhirnya barangnya datang. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian. Simple banget. Nah, ini harganya itu aku beli 15.000, ongkirnya 6,5. Jadi total sekitar 21.500, dan bunga krokotnya ini itu aku pesen ada sekitar 4 atau 5 warna gitu, guys. Nah, tapi bunga krokotnya ini adalah stek batang. Jadi gak ada akarnya, cuman kayak batang-batang yang di-cutting sama orangnya lalu dijual. Nah, aku mau share ke kalian gimana sih cara ngerawat tanaman krokot yang gak ada akarnya, dan gimana biar tanaman krokot ini itu teknik penanamannya itu bisa maksimal dan bisa berbunga. Nah, akan aku share nanti setelah aku unboxing. So, buat teman-teman langsung kita unboxing bareng-bareng. Nah, jadi guys, ini penampakan tanaman krokotnya. Bisa dilihat ya. Jadi itu tanaman krokotnya nggak ada akarnya. Bener-bener nggak ada akarnya. Ini fokus gak sih? Nah, jadi kayak cuman stek batang kayak gini aja. Itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau beli tanaman krokot itu emang rata-rata dia jualannya kayak gini. Jualan stek batangnya aja gitu. Nah, ini aku keluarin dulu ya. Ini tuh totalnya kalau nggak salah ada 45 batang, cuman kayaknya sih dilebihin kayak gitu. Ini aku keluarin dulu biar nggak busuk. Sebetulnya sih guys, tanamannya udah ada yang busuk sih, kayak kalian bisa lihat ini sampah-sampahnya krokot ya. Ini itu busuk, bisa dibilang bunga-bunga yang udah rontok, tapi nggak masalah. Nah, ini yang paling penting, tanaman krokot ini gimana sih cara tanamnya dan gimana cara memilah-milahnya gitu. Nah, akan aku share cara penanamannya. Tapi yang jelas ini penampakan setelah keluar dari box atau tempat packingnya tadi. Kayak gini ya guys, bunga-bunganya rontok. Oke. Nah, tadi ya teman-teman udah bisa lihat tanaman yang udah aku unboxing, dan juga udah lihat penampakannya kalau udah aku unboxing tadi gimana, banyak yang rontok kan daun-daunnya. Nah, jadi buat teman-teman juga usah khawatir gitu, karena beli tanaman krokot itu rata-rata emang jualnya stek batang ya, nggak yang ada akarnya gitu. Sebetulnya ada yang ada akarnya. Mereka jual biasanya per polybag itu sekitar 3.000 atau 5.000-an. Tapi kalau untuk yang lebih hemat biasanya itu ada yang paket campur kayak gini yang tadi aku beli, yang cuma stek-stek batang gini yang nggak ada akarnya. Nah, ini sebetulnya orangnya jualnya itu 5.000 dapat 15 batang. Nah, akhirnya aku bilang 15.000 bu gitu. Akhirnya dapat sekitar 45 batang. Dan aku baru cek, ternyata di sini ada bonus. Di sini ada keterangan bonus gitu guys. Ya, sorry ya nggak kelihatan. Pokoknya satu ikat ini bonus. Kalau satu ikat yang dijual tuh segini. Sorry guys ya kalau agak gelap videonya. Kayak gitu guys. Nah, sekarang akan aku share tipsnya gimana sih cara nanam krokot gitu. Nah, teman-teman, per batang ini kan ini agak tinggi ya, meskipun dia nggak ada daunnya. Ini dipotong sekitar 3-4 cm aja, atau satu batang ini tuh bisa jadi 2 atau 3. Jadi dipotong-potong aja. Ini aku udah siapin wadahnya yang bersih. Aku jadiin 3. Kemudian
teman-teman nggak usah khawatir gitu loh, tanaman krokot ini itu bisa hidup gitu loh. Kalau ada daun-daun yang kuning atau busuk ya, ini dirontokin aja nggak apa-apa gitu. Jadi tanamannya itu dia stek batang gini aja, udah batang-batang kecil gini aja, kayak nanam padi nanti. Gitu aja guys, simple. Nah ini kalau udah ada yang menguning, ada yang busuk, itu mending di cutting aja, jangan sampai ditanam karena nggak bakalan tumbuh. Dan juga tanaman krokot itu jangan terlalu tinggi nanamnya. Kalau semama teman-teman nanam satu gini ya, satu pohon ditanam tinggi gitu, ya hidup gitu. Cuman menurut aku pertumbuhannya akan jauh lebih lambat gitu guys, karena ya dia akan fokusnya itu nutrisinya itu loh guys, pembagian nutrisinya itu akan jauh lebih lama gitu dibandingkan kalau udah dipotong kecil-kecil kayak gini. Kalau dipotong kecil-kecil gini kan dia fokusnya cuma satu batang kecil ini aja kan, nah itu fokusnya bisa cepet untuk numbuhin akar atau daun kayak gitu. Makanya kalau untuk tanaman yang nggak ada akarnya gini, mending ditanamnya kecil-kecil aja. Ini jadiin dua nggak apa-apa. Nah daun-daun yang kering kayak gini ini dipotek aja nggak apa-apa, biar dia nggak mempengaruhi daun yang lain. Kayak gitu guys. Jadi ini akan aku selesaikan dulu, akan aku cutting kecil-kecil ya, biar nanti aku cepet juga untuk nanamnya, biar teman-teman juga nggak bosen sambil nontonin aku ngatik ini. Jadi akan aku share aja nanti videonya langsung ketika pas aku nanam. Oke, simpelnya kayak gini aja. Pokoknya di cutting kecil-kecil sekitar 3-4 cm, kemudian dihilangkan atau di cutting tanaman daun-daunnya yang kuning itu dirontokin aja. Habis itu dicuci sampai bersih. Udah, stepnya gitu aja. Habis itu nanti akan aku share video selanjutnya untuk cara penanamannya. Nah ini guys, setelah krokotnya aku cuci ya, ini udah aku cuci bersih. Nah ini aku tunjukin ke media tanamnya. Jadi untuk potnya aku pakai pot panjang plastik gini. Ini harganya 10.000 aku belinya. Dan untuk media tanamnya ini, media tanam aku pakai sekam bakar, sekam mentah, dan juga tanah. Nah ini aku langsung campur guys, campur aja rata. Dan krokotnya yang udah bersih ini akan aku tancep-tancepin aja di langsung media tanamnya kayak gitu. Jadi satu lubang bisa kalian pakai tangan gitu guys. Itu kalian nggak perlu istilahnya itu bingung ya gitu nanamnya kayak gimana, karena satu batang kayak gini ya, sorry fokus nggak ini, satu batang ini tinggal ditanam aja kayak nanam padi, udah kayak nanam padi gitu-gitu aja. Jadi ini harus ditanam full ya. Jadi bisa satu lubang itu 2 pohon ya. Teman-teman lubangin pakai tangan aja kayak gini. Lubangin pakai tangan. Nah, ini satu pohonnya bisa diisi 2-3 batang. Biar gak makan tempat kayak gini ya. Ini ada 3 batang. 3 batang kayak gini. Nah, ini langsung jadiin satu lubang aja. Kayak gitu. Udah kayak gini. Nah nanti ini di full sampai semuanya tertutupi sama krokotnya. Kalau udah disiram. Oke, jadi gitu aja. Aku selesain dulu, nanti akan aku kasih tahu hasil akhirnya. Nah ini adalah penampakan tanaman krokot yang udah aku tanam, yang kayak nanam padi gitu. Ini udah full guys, satu tempatnya. Nah ini ditunggu kurang lebih seminggu ya. Biasanya tuh udah tumbuh akar, karena tanaman krokot itu cepat banget untuk tumbuh ya guys. Nah ini bisa kalian lihat tanamnya satu lubang bisa 3-4 batang, boleh 2 tergantung besar kecilnya batang. Dan ini tanamannya aku mix ya guys, aku bener-bener campur dari jenis apapun. Jadi aku lupa tadi warnanya apa aja, jadi nggak masalah biar nanti makin rame. Dan ini kalau untuk musim penghujan jangan dihujan-hujanin dulu ya guys. Jadi ditaruh tempat teduh aja dan disiramnya sesuai dengan media tanamnya. Kalau lagi kering ya disiram, kalau nggak lembab ya dibasahin gitu aja. Jangan sampai terlalu sering kena air hujan, kan nanti bisa lonyot kayak gitu. Nah sekian tutorial sederhana untuk nanam krokot. Buat teman-teman yang pengen nanam bunga, yang tanaman hias berbunga ya, rajin berbunga, menurut aku tanaman krokot adalah tanaman yang bener-bener recommended banget. Selain murah, dia juga bisa rimbun, perawatannya gampang, dan juga yang paling penting tanaman krokot itu juga banyak jenisnya guys. Jadi kayak nggak bikin bosen gitu loh. So sekian, terima kasih guys tutorialnya.